Jadi Bhinneka ya, yang beragam berbeda itu ya, itu tunggal itu satu. Ika itu artinya itu, bukan ika itu artinya satu. Tunggal itu yang berarti satu, ika itu ya, karena itu dalam kitab Sota Soma itu ya, karangan Buta Tular itu kan semboyan itu muncul ketika Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu besanan sama Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Jadi Wangsa Sanjaya itu ya, Rakai Galuh, Rakai Pikatan yang berkuasa di Mataram Hindu, Prambanan, kemudian Wangsa Sailendra itu Buddha di Borobudur. Nah, menikahkan antak mereka, ya, maka kemudian dibuatlah candi baru yang merupakan kombinasi antara candi Hindu dan Buddha, ya, itu sebagai hadiah perkawinan. Ya, jadi di Plaosan itu, maka Plaosan itu candi dua agama satu candi. Nah itu disitulah kemudian digambarkan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Karena orang Hindu dan Buddha itu perang di negara asalnya itu, di India itu. Karena Wangsa Sailendra itu juga dari India, Wangsa Sanjaya juga dari India. Hindu dan Buddha di India perang, di sini bisa besanan gitu ya. Nah, maka muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Ya. Nah itulah yang disebut. Tapi kalau nanti ditafsiri versi Buddha, orang Hindu marah, ditafsiri versi, ya maka candinya nggak jelas. Kalau Anda mau belajar, datanglah ke Candi Plaosan. Jadi agamanya itu ya antara Hindu dan Buddha gitu ya. Nah, ideologi negara kita itu adalah ideologi antara kelompok nasionalis yang memiliki pandangan keislaman berangkat dari tadi Kongres Khilafah 1903 dan mereka yang sudah terpapar oleh pikiran-pikiran para orientalis termasuk kelompok-kelompok binaannya Sneflit tadi ya, dari di situ. Nah, saya kembali ke strategi tadi ya. Jadi bagaimana bekerja intensif di kalangan musuh. Maka nasionalis disusupi. Apalagi organisasi keagamaan terbuka sekali. Wah ini dulu orang sekarang aktif ke masjid, ini aktif ceramah diterima. Tapi kalau dia sudah kader berpengaruh itu memecah dari dalam ya. Maka dia bisa pakai seragam kokam tetapi pikirannya ya bisa pakai seragam Banser tapi memusuhi Islam. Jadi kalau ada yang begitu itulah harus diwaspadai. Jangan-jangan dia sedang melaksanakan strategi yang pertama, bekerja intensif di kalangan musuh. Ya. Gitu. Dengan segala cara mereka menyusup ya, termasuk bagaimana bisa berada di link paling dekat dengan presiden, karena mereka sangat tahu Presiden Soekarno itu sangat senang wanita cantik, maka itu digunakan ya. Jadi ketika ada acara besar di Prambanan ya, PKI itu menunjuk seorang janda 5 anak tapi masih cantik sekali dari Ponorogo namanya Hartini untuk menjadi LO, apa? Ladies Officiant, jadi yang mendampingi tamu gitulah, yang nganter kemana-mana gitu. Bung Karno sudah lirak-lirik saja, karena menarik memang. Dan kedua dipertemukan ketika Bung Karno pidato di alun-alun Salatiga oleh kader PKI yang waktu itu menjadi wali kota di Salatiga, dihampirkan ke rumah dinas. Hartini disuruh masak lodeh yang enak. Tapi Soekarno sebelum masuk ke ruang tamu dilewatkan dapur. Ini sudah lihat itu cantik. Kemudian ketika makan siang habis pidato makan lodeh, pura-pura Bung Karno nanya, ini yang masak lodeh enak sekali siapa ini? Saya pengen tahu yang masak siapa gitu ya. Akhirnya Bung Karno masuk ke dapur dan ketemu Hartini. Nah, berakhirlah kemudian Hartini menjadi istri Bung Karno. Nah,
dari sinilah lobby-lobby itu berjalan, karena lobbynya di kasur. Sehingga ya kader-kader inti yang sudah teruji bisa masuk di link inti. Jadi pengawal presiden Letnan Kolonel Untung, Komandan BK waktu itu masih mayor di Solo, sudah dibina oleh Jugito, ya, maka melalui lobby ini ya bisa langsung menjadi komandan kawal presiden yang paling dekat dengan itu, yang kemudian kita tahu memimpin Dewan Revolusi, menjadi tokoh penggerak G30S PKI. Ya. Jadi itu bekerja intensif di kalangan musuh. Ya. Kita nggak punya tradisi begitu, tapi komunis itu memang strateginya begitu. Jadi kalau organisasi lawannya kuat, mereka akan memilih kader intinya untuk menyusup ke dalam. Dan disitulah dia akan berusaha memecah. Maka Serikat Islam pecah, ya, PNI pecah, TNI dipecah, bisa dipecah dengan kader-kader inti yang sudah matang. Ya. Apalagi partai-partai yang berdiri pasca reformasi, partai non ideologis, partai-partai yang sebagian besar hanya berebut kekuasaan, kursi, bupati, wali kota, dewan dan sebagainya, sehingga tidak ada pikiran dan wawasan ideologis. Karena kampanye itu tidak lagi beradu visi, tapi kampanye itu adalah beradu panggung dangdut, ya, berhasil mendatangkan siapa, kan begitu. Nah, maka partai-partai itu di dalamnya sudah ditanam kader-kader inti yang pasti akan berpengaruh di partai itu, karena anggota partai yang lain misalnya para artis itu tahu apa tentang ideologi dan perjuangan, kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kualitas kader, ya. Dan di kelompok partai yang lain, kalau di Angkatan Darat sudah tahu, ya, siapa saja kader komunis di partai apa, itu kalau intelijen tentara sudah ngerti sebetulnya. Ya. Cuman di masa reformasi ini kan Angkatan Darat terutama ya dari TNI itu nggak boleh berpolitik, maka dipinggirkan. Jadi ya tenang-tenang saja. Tetapi kalau sudah menyangkut nanti ideologi negara, saya kira tidak akan diam. Ya. Sama dengan dulu juga begitu. Kalau sudah menyangkut ideologi, pasti mereka akan bangkit, ya, karena pengawal Indonesia itu ya untuk menjaga Indonesia yang komitmen dengan Pancasila ya dari dulu sudah teruji, hanya umat Islam dan Angkatan Darat ini terutama, ya. Jadi itu sudah dari tahun 46, 48 sampai 65, ya, karena permusuhan komunis dengan Angkatan Darat itu sejak tahun 46. Karena komunis tidak mau mengakui kemerdekaan 45 itu, karena dianggap itu adalah hadiah dari Jepang, Bung Karno sebagai kolaborator, ya, fasisme Jepang, ya. Maka tidak ada anggota PKI yang duduk di Dokoritsu Jumbejo Sake atau di dalam PPUPK. Tidak ada yang ikut merumuskan dasar negara, nggak ada. Nah, maka tahun 46 itu proklamasi berjalan, Indonesia masih menghadapi musuh. Komunis sudah melakukan pemberontakan, dimulai dari peristiwa 3 kota di Brebes, Batang, ya, dan Pekalongan. Ya, Muhammad Yunus, ketua komunis Cirebon, yang menggerakkan tuh menyerang kantor-kantor BKR. Dulu TNI itu namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat, ya. Kemudian mereka meluas sampai bisa menguasai Ngawi, Madiun, Solo, membunuh, ya, ketua divisi Bandeng Solo itu dokter, ya, seorang bukan dokter Un namanya, sekarang diabadikan jadi rumah sakit di Solo itu. Kemudian juga membunuh komandan divisi Senopati, ya, Kolonel Sutarto, karena nggak mau ikut PKI, ya. Kemudian merebut Ngawi, Madiun, dan tahun 48 mereka memproklamirkan negara Republik Soviet Indonesia di Madiun, ya. Tanggal 19 September 1948, namanya Republik
Soviet Indonesia, ya. Presidennya Musso, ya. Maka waktu itu Bung Hatta meminta rakyat untuk memilih ikut Soekarno-Hatta atau ikut Musso. Nah, maka pemilihan itu disebar melalui pesawat terbang, ya. Rakyat karena bagi tidak aman toh, jadi kartu suaranya itu disebar lewat pesawat. Maka dulu waktu saya kecil kalau ada pesawat terbang ngomong montor mabur jaluk korane. Nah sebenarnya bukan koran tapi suara gitu ya. Nah, ternyata begitu rakyat memilih Soekarno-Hatta maka Madiun langsung diadakan operasi militer untuk penumpasan komunis sampai berakhir dengan tertembaknya Musso, ya. Nah ternyata ini juga bagian dari upaya Belanda memecah belah karena ternyata Musso yang dari luar negeri itu dimasukkan lewat pantai lewat Pulau Sempu pantai selatan Malang itu oleh kapal Belanda, ya. Jadi begitu 60 hari operasi militer yang diperintahkan langsung oleh Jenderal Sudirman dipimpin oleh Ahana Nasution, maka kemudian Belanda menduduki Jogja 19 Desember 48, ya. Kita baru lelah selesai operasi diserang Belanda, jadi ketahuan sekali bahwa itu kong kali kongnya Belanda dengan gerakan pemberontakan komunis itu. Makanya nanti Anda akan lihat Nasution menjadi target utama, tapi lolos karena Nasution itu yang memimpin operasi menghancurkan komunis Madiun, ya, dengan Ahmad Yani dan lain sebagainya. Kan itu musuh utamanya itu, ya, musuh utamanya sejak 48 itu. Jadi kalau kita baca sejarahnya runtut tuh mudah dibaca, arahnya itu udah mudah dibaca. Ya. Maka kajian saya tentang komunis ini sekarang viral di berbagai media. Padahal itu kajian saya 2014, 2016 gitu ya. Tapi seperti baru aktual hari ini kan gitu. Itu karena saya sudah melihat tren itu sudah terjadi pada waktu itu. Ya. Istilah sebutan simbol sudah muncul. Jadi ketika orang menyebut kadrun, nah ini sebutan PKI kepada orang Islam dari dulu, kadrun, singkatan kadal gurun, ya gitu. Itu sebutannya PKI kepada tokoh-tokoh Islam dulu. Jadi sekarang orang nyebut, ini pasti sanadnya itu nggak mungkin tidak dari PKI, nggak mungkin. Jadi kalau muncul istilah ini berarti PKI sudah cukup dominan di berbagai kelompok yang sering mengungkapkan itu, ya. Tidak banyak itu, ya, tidak hanya itu, banyak sekali kalau kemudian kita mau mencermati. Nah ini gambaran besarnya ya. Maka kemudian sekali lagi masyarakat Indonesia itu kemudian terpecah seakan-akan kemudian kelompok nasionalis Islami itu disebut kaum putihan dan kelompok nasionalis sekuler itu karena kemudian banyak sekali terwarnai oleh pikiran Marxis yang militan ini, maka kemudian disebut kelompok merah karena salah kaprah dari abangan tadi dikira abang terus merah. Kebetulan mereka juga selalu mengidentifikasi dengan simbol-simbol warna merah, ya. Dari dulu begitu sehingga bendera PKI, bendera Partai Komunis, jadi semuanya merah juga ya. Itu. Jadi itulah yang kemudian disebut sebagai kelompok merah. Maka tentara harus bisa menguasai semuanya, ya. Kelompok merah, kelompok hijau ini kelompok Islam dan kaum priayi itu kuning. Maka tentara pakai doreng merah, kuning, hijau, ya. Jadi ya, maka warna dorengnya itu unsur-unsur masyarakat Indonesia.